Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda ini pada acara Jambi Bicara dengan tema pemberdayaan sosial suku anak dalam Provinsi Jambi, permasalahan dan solusinya. Sore ini saya ditemani dua narasumber. Saya perkenalkan yang pertama Pak Dr. Asparian MKes. Beliau adalah akademisi Unja sekaligus koordinator Dewan Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kapan nih terakhir ke suku adat? Ke suku adat terakhir saya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? Ya, sebelum ke Jakarta, mampir ke situ dulu. Oke. Baik, nanti kita banyak berbincang-bincang tentang suku anak dalam dan semalam juga di debat itu juga disinggung tentang suku anak dalam. Nanti kita perbincangkan. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Nilawati MH. Beliau adalah Kasih Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kelembagaan Sosial dari Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Ini menarik nih berbicara mengenai suku anak dalam. Sebelum saya bertanya, saya mau cerita sedikit. Saya pernah bertemu Bang. Waktu itu saya ke Bungo, saya lupa kecamatannya, tapi mau ke tempat wisata Lubuk Beringin. Lubuk Beringin ya? Ya, di situ. Ya. Di daerah sekitar situ. Kemudian saya naik mobil. Kemudian ada satu tempat wisata lagi yang ada air terjunnya. Saya lupa namanya. Jalannya sudah sangat tidak jarang dilewati dan saya lihat kok ada kayak terpal-terpal gitu Bang. Terpal-terpal dan di situ saya lihat pertama kali saya melihat itu suku anak dalam. Ada perempuan dan anak, mohon maaf yang perempuan pakaian yang atas tidak ada, hanya yang bawah, dan anak-anaknya justru tidak pakai. Karena saya lihat juga tidak ada laki-lakinya, saya juga tidak berani berhenti gitu. Hanya lewat saja. Tapi disitulah pertama kali saya melihat suku anak dalam. Oke. Baik, Bang, pertanyaannya. Kan sebutan untuk suku anak dalam ini macam-macam nih, yang sering kita dengar. Ada anak rimba, suku anak dalam, atau misalnya apa sebenarnya sebutannya? Atau memang ini sama, kemudian dengan sebutan yang berbeda-beda, atau memang ada komunitas yang beda, Bang? Gimana? Ya, jadi di komunitas adat terpencil itu kita masih memakai SK Menteri Sosial yang lama tuh. Jadi untuk kita ada komunitas adat terpencil itu yang biasa dipakai oleh sebutan di kementerian tuh. Di tingkat nasional. Kemudian ke bawahnya itu di bawahnya itu ada suku anak dalam. Suku anak dalam itu program-program kita menggunakan istilah suku anak dalam, terutama yang digarap oleh teman-teman yang di provinsi, kemudian di NGO ya. Jadi sebutan suku anak dalam. Tetapi bagi mereka ini yang perlu kita kita perhatikan betul. Bagi mereka nggak nyaman dikatakan komunitas adat terpencil, dikatakan suku anak dalam, nggak nyaman. Jadi mereka menyatakan diri mereka tuh kami orang rimbo. Orang rimbo. Orang rimbo. Jadi sebutan orang rimbo tuh sebutan yang paling mereka sukai dan mereka menyebut dirinya ya kami orang rimbo gitu. Rimbo itu hutan maksudnya. Ya, orang hutan, orang di rimba gitu ya. Orang di rimba gitu. Itu paling suka mereka nyebut dirinya seperti itu. Nah, yang kubu? Kalau kubu itu sebutan kita di luar nih, Mas Farisi. Sebutan kedua kita menyatakan bahwa kubu itu memperlihatkan bahwa perasaan kita terhadap mereka tuh kumuh gitu kan, kotor, miskin, bau gitu. Di sebutan yang peyoratifnya kurang bagus tuh. Iya begitu, yang kita lekatkan pada mereka tuh. Oleh orang kita di luar nih, yang seputar kawasan menyebutkan seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi tidak menyebut kubu gitu, karena bagi saya itu menyakitkan mereka begitu. Saya lebih suka menyebut mereka ya kawan orang rimbo gitu. Orang rimbo. Iya. Oke, Bang. Mereka kalau normalnya kita di kehidupan sosial itu ada desa, dusun, RT. Gitu ya, Bang ya. Nah, kalau di sana apa Bang? Apa saya istilahnya apa ya? Temenggung atau apa? Temenggung, ya. Apa sebutan struktur sosial masyarakat? Ada struktur sosial masyarakat di sana, Bang? Jadi struktur sosial masyarakat di suku anak dalam itu ya ketemenggungan gitu. Temenggungan. Jadi mereka itu ke desa maksudnya? Komunitas. Komunitas. Ya. Jadi kalau diibaratkan di kita
satu desa gitu? Ya satu RT? Satu keturunan gitu ya, satu keturunan ya, Oh, yang membentuk koloni gitu ya. Nah, jadi berarti mereka kecil sekali berarti. ya untuk satu komunitas mereka, kelompoknya itu paling banyak itu 25 kakak tuh. 25 Ya, kakak. kalau mereka sudah sampai 40 biasanya mecah sendiri tuh, bikin temenggung baru. Oh, oke. Nah, Ya, walaupun daerahnya jatuhnya RT lah Bang ya. jatuhnya seperti kita mungkin gitu ya. Karena kecil ya, Ya, struknya. kecil, Oke. ya. Jadi bikin ketemenggungan baru, letaknya tidak berjauhan dengan temenggung asalnya. Gitu. Nah, begitu kira-kira. Nah, terus pemimpin kelompoknya apa strukturnya gitu? Tetap temenggung. Jadi ada teganai, temenggung gitu ya. Kemudian di bawah itu wakil temenggung gitu kan. Ada Bang ya? Ada seperti itu ya. Terus menentukan itu ketuanya itu gimana? Mereka, jadi kalau sistem demokrasi di mereka kita sudah mengatakan itu cukup bagus ya. Musyawarah juga? Iya, musyawarah menentukan. Jangan-jangan siapa ada temenggung. pemilu di sana. Ada voting di sana, ada ya? Ada Musyawarah ya? Ya, musyawarah. Ya, musyawarah. Jadi kalau mereka sudah merasakan bahwa Temanggung itu tidak lagi merepresentasikan kebutuhan mereka, maka dia akan mencari garis keturunan itu yang layak untuk jadi Temanggung. Gitu kira-kira. Ya. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi. Saya ke Bu Nila. Bu Nila, Provinsi Jambi ada 11 kabupaten kota, ini sangat luas sekali. Nah, kalau kita bicara data dan sebarannya secara geografis, itu apakah ada kalau di kota Jambi tentu tidak ada Bu ya, tapi di kabupaten mana Bu yang memang ada dan berapa ininya, jumlahnya? Ya. Kalau dari persebaran yang ada di Provinsi Jambi, menurut data yang kami terima, itu ada 6 kabupaten. 6 kabupaten, Ya. oke. Yang pertama Batanghari, yang kedua Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Merangin, kemudian Kabupaten Sarolangun, kemudian Kabupaten Tanjabar. Persebaran itu kalau yang kami kan berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan ya. Mereka udah punya NIK? Rata-rata sudah, karena kami dari Dinas Sosial sudah menjemput langsung ke kabupaten untuk perekaman. Itu sudah dilakukan Dinsos Dukcapil kami ke daerah-daerah yang tempat SAD berada. Jadi kalau berdasarkan NIK itu jumlah jiwanya 4.782 jiwa. 4.782 jiwa keseluruhan. Ya, dari 6 kabupaten ini ya? Iya. Kakaknya terdiri 1331 kakak. Oke. Ini di 6 kabupaten ini Bu ya? Iya, 6 kabupaten. Nah, sebarannya Bu, mana yang paling banyak? Kalau kabupaten yang terbanyak itu Sarolangun sama Merangin. Itu hampir 1000-an. 1007. Di kecamatan? Oh, kalau kecamatannya, kalau Merangin itu ada 7 kecamatan, dia ada beberapa desa lagi. Jadi tidak semuanya berarti ya? Enggak. Jadi dari Kabupaten Merangin itu ada lokasi pastinya itu di 7 kecamatan dan ada beberapa desa yang tempat SAD itu menetap. Maksudnya selain berpindah-pindah, mereka juga dari data itu. Oke. Nah, Bu, tadi di Merangin Bu ya paling banyak. Kemudian yang kedua terbanyak Bu di mana? Kedua paling banyak mungkin di Sarolangun menurut data yang kami terima. Sarolangun itu 1.572 jiwa. 1.570 jiwa. Oke. Nah, Bu, dari mereka ini apakah maksudnya ini garis apa ya? Orang rimba yang sama? Enggak. Atau beda-beda Bu? Tapi nanti menjawabnya. Ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema pemberdayaan sosial suku anak dalam Provinsi Jambi. Saya ke Bang Asparian lagi. Bang Asparian, tadi sudah dijelaskan Bu Nila bahwa ada 6 kabupaten ya, yang terdapat suku anak dalam. Nah, Bang Asparian, apakah sudah semua pernah bertemu lah, pernah berinteraksi gitu dengan suku anak dalam di 6 kabupaten itu? Oke.
terakhir kita melakukan analisis situasi di 3 kabupaten kota, yaitu Sarawangun, kemudian Bungo, dan Batanghari. Kemudian yang program yang sedang jalan sekarang, program Kosa Bangsa kerjasama Universitas Jambi dengan Universitas Baitur Rahim, ya, di Desa Hajran. Dalam perjalanan memang beberapa kelompok itu sudah kita jalani. Kebetulan yang ada di Provinsi Jambi ini kan suku anak dalam. Tapi ada lagi yang lain, komunitas adat terpencilnya itu, yaitu suku Talang Mama tuh, yang di Tebo masuk ke dalam. Nah, cuman yang di Provinsi Jambi secara mayoritas komunitas adat terpencil kita adalah suku anak dalam. Mas Feryan, yang kita dengar kalau sudah ada orang suku gitu ya, hutan itu kan hidupnya nomaden, tidak bercocok tanam gitu ya. Terus ya peradabannya sangat sederhana gitu. Memang begitu kondisinya atau ada level-levelnya nih suku anak dalam nih? Jadi kalau kita macu pada peraturan Menteri Sosial itu ada 3 kategori. Kategori 1 misalnya itu ya memang mereka masih di hutan. Dan itu masih ada sekarang, walaupun tidak banyak keluarga yang seperti itu. Di hutan nih di mana, Bang? Di hutan sepanjang Taman Nasional Bukit 12 itu, ya. Kalau di yang kita bisa lihat langsung itu di daerah yang kita sering ke sana di Air Hitam. Ya, daerah Hitam, di Bukit Suban, masuk ke dalam. Saya jalan ke rumah besarnya itu, rumah Godong katanya ya. Itu 4 jam perjalanan ke dalam. Nah, ya, di perjalanan itu kita menuju ke sana tuh kita akan ketemu beberapa kepala keluarga yang masih menetap di hutan seperti yang Dinda tadi sampaikan, tidak pakai baju gitu kan, ibu-ibunya sampai di pusat ke bawah gitu kan, anak-anaknya nggak pakai baju. Seperti itu kondisinya. Jadi masih cari pete, cari buah-buahan di hutan. Itu yang kategori 1. Komunikasinya gimana, Bang? Kalau kita sama yang kategori 1? Ya, kalau kita agak susah berkomunikasi tanpa perantara. Perantaranya siapa? Perantaranya kalau kita bawa salah satu misalnya temanggungnya atau siapa yang diutus temanggungnya untuk menjadi perantara kita. Kalau kita datang, mereka lihat kita, mereka lari. Ya, apalagi kita nggak boleh ketemu dengan perempuan-perempuan mereka. Kenapa, itu Bang? menjadi adat mereka bahwa nggak boleh perempuan mereka dilihat oleh orang luar. Gitu. Nah, itu yang kategori 1 tuh. Kalau kebetulan tidak sengaja terlihat gimana, Bang? Kalau tidak tidak dilihat oleh yang laki-lakinya, dan itu kata namanya itu ada cempalo namanya. Cempalo tuh sesuatu yang bagi mereka tuh pantangan gitu ya. Kalau kita melanggar itu ya kita kena denda gitu. Itu kira-kira seperti Tapi mohon maaf, enggak serem ya. Maksudnya friendly ya, bisa komunikasi. Bukan yang gimana gitu. Ya, bukan. Jadi mereka tuh sangat bagus tuh. Jadi secara kultur dan budaya mereka sangat menghargai kita. Cuman mereka tetap menghargai adat mereka gitu. Jadi kalau kita, mereka nggak pernah melakukan kekerasan terhadap orang luar, nggak pernah. Bang, mereka tahu nggak sih dia tuh tinggal di Indonesia, di Provinsi Jambi, di kabupaten mana gitu? Tahu dia seperti itu, Bang? Itu masalahnya. Masalahnya bukan mereka yang harus tahu, tapi kita memberitahu gitu. Yang selama ini yang tidak tersosialisasi dengan baik, apakah kita sudah memberitahukan mereka bahwa mereka itu warga negara kita? Gitu. Jadi hasil temuan kita di lapangan kadang-kadang miris sekali itu, Dinda, karena seperti apa yang dikatakan Ibu tadi bahwa sebagian mereka sudah dibikinkan NIK, nomor induk kependudukan. Tetapi nomor NIK itu jangkauannya pada kategori 1 atau kategori 2, kategori 3 gitu. Nah, Abang tadi baru cerita yang kategori 1 ya? Berarti itu yang masih terbelakang lah istilahnya. Yang masih terbelakang itu nggak boleh dipoto. Kemudian yang ibu-ibunya nggak boleh diberikan nama. Dan ini sempat menjadi persoalan juga kita waktu di Sungai Terap, di kawasan Sungai Terap, di Desa Jeluti itu dulu. Mereka nggak ada yang punya KTP itu. Jadi kita mensupport mereka bikin KTP. Alasannya adalah mereka nggak boleh bikin nama. Tapi nama laki-lakinya boleh. Akhirnya kita usulkan, kenapa nggak kita bikin KTP ibu-ibunya tuh, misalnya Nyonya Temenggung gitu. Temenggungnya siapa namanya gitu ya. Nyonya si A, nyonya si B gitu. Nah, itu. Jadi kemudian nama suaminya gitu ya. Nama suaminya. Nah, kemudian setelah itu mungkin teman-teman dari Capil mempunyai metode lain dan akhirnya
sebagian besar mereka yang sudah kategori 2 tadi sudah mempunyai KTP sekarang. Oke Bang, tadi kategori 1 yang baru Abang jelaskan. Berarti itu yang paling inti, yang paling di dalam hutan lah, kira-kira begitu. Dan itu belum tersentuh teknologi ya, memang benar-benar masih nomaden. Iya. Berarti pada saat bulan depan Abang ke situ bisa jadi tidak ada lagi di situ. Bisa jadi. Pindah. Bisa jadi. Pindahnya kemana nih Bang? Sampai kemana jangkauan jelajah mereka gitu? Apa pindah kabupaten bahkan pindah provinsi nanti? Jadi ruang geraknya kita kadang-kadang di luar batas kabupaten tuh kita nggak tahu kan. Sampai di hutan kalau kita jalan kita nggak tahu tuh batas mana pakai GPS kan. Tapi mereka tuh memang tidak mengenal batas wilayah tuh. Kemudian misalnya kita hari ini ketemu di suatu lokasi tuh. Mungkin minggu depan kita nggak temu situ lagi. Rumahnya sudungnya itu sudah nggak ada lagi. Mereka sudah pindah tempat lain lagi tuh. Bisa jadi seperti itu. Itu yang kategori 1 ya, cuman masih tetap di hutan gitu. Di hutan. Kategori 2? Ya. Untuk kategori 2 ini mereka sudah mengenal hubungan dengan orang luar ya, sudah mengenal orang luar, kemudian sudah mengenal jual beli juga. Jadi sudah ke pasar gitu ya. Terus nanti balik lagi ke dalam. Nah, gitu. Jadi rumah mereka itu padahal di pinggir-pinggir Taman Nasional itu ya. Kemudian walaupun mereka masuk ke dalam, tetapi mereka masih berhubungan dengan orang luar. Ya, dalam hal hubungan ekonomi dan sosial begitu ya. Ya, berarti pakai rupiah juga. Sudah pakai rupiah tuh. Ya, berarti dia kehidupannya bercocok tanam, berburu atau apa? Yang kategori 2 ini ada yang bercocok tanam dan ada yang memang masih berburu. Ya. Gitu. Ya. Baik. Saya ke Bu Dila. Bu, apa program pemerintah yang sudah dilaksanakan terhadap komunitas suku anak dalam pemerintah provinsi tentu ya. Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita masuk ke segmen yang ketiga pemirsa di dialog Jambi Bicara. Temanya adalah pemberdayaan sosial suku anak dalam di Provinsi Jambi. Saya ke Bu Nilawati lagi. Bu, apa program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi? Kalau Ibu tahu juga pemerintah Indonesia mungkin ada dari kementerian atau dari kabupaten kota. Tapi fokusnya ke pemerintah provinsi. Apa yang sudah dilakukan Bu terhadap suku anak dalam ini? Dulu pada tahun 2019 pemerintah provinsi sudah melaksanakan program bantuan perumahan. Ada beberapa di lokasi yang memang SAD-nya memang pernah saya cek ke lokasi. Kemudian ada yang di mana Bu? Yang di kabupaten mana? Di Kabupaten Sarolangun. Ada di satu kabupaten saja berarti? Iya, baru itu waktu itu ada bantuan itu diprogramkan memang untuk SAD. Yang kedua ada beberapa bantuan, contohnya untuk bantuan kolam ikan untuk ternak ikan, tapi kan hasilnya begitu sudah dibantukan ternyata tidak berjalan, mereka tidak mengerti terkait bantuan itu sendiri. Tapi itu dilakukan sampai tahun 2019 dan sejak tahun 2019 itu program tidak ada lagi karena ada perubahan peralihan kewenangan pemberdayaan KAD itu sendiri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana pemberdayaan komunitas adat terpencil itu sudah difokuskan ke kabupaten kota yang ada SAD-nya. Penanganan pemerintah provinsi apa Bu? Jadi kami di sini memfasilitasikan antara kabupaten dengan yang ada di Kemensos. Misalnya kemarin itu contohnya waktu itu ada terkait dengan waktu kami koordinasi dengan pusat di Kemensos waktu bahwa pusat itu ada menganggarkan terkait pemberdayaan KAD itu sendiri dan itu sudah kami sampaikan kabupaten yang ada SAD-nya. Kami dorong mereka untuk mengajukan itu kepada Kemensos dan sampai hari ini ada satu kabupaten yang sudah mengajukan tapi belum diproses lebih lanjut, baru Kabupaten Sarolangun kalau tidak salah waktu itu, dan itu belum ada hasil. Apakah itu disetujui atau tidak kami belum tahu. Mungkin cuma sebatas itu. Baik. Bu, saya ke Bang Asparian lagi Bang. Apa tadi kan 1, 2, 3 belum ada Abang jelasin tadi.
kategorinya? 1, 2, dan yang ketiga gimana? Nah, kalau yang ketiga ini mereka sudah seperti kita biasa sudah bergaul. Yang di mana? Di kabupaten mana itu? Misalnya salah satu contoh, misalnya di Pelpat ya, di Kalabungo di Pelpat, di Dwi Karya, desa Dwi Karya, itu mereka sudah punya lahan, sudah punya mobil, sudah punya rumah yang cukup representatif untuk mereka. Walaupun mereka sebagian masih menggunakan rumah bantuan pemerintah, tapi personal hygiene mereka dan ada yang kuliah di Unjai dan lulus ya? Ya, itu. Kemudian yang kategori 3 itu di Pematang Kabau tuh. Pematang Kabau mereka sudah punya lahan sawit. Jadi temenggungnya sudah naik haji itu, kemudian temenggung yang gantinya itu sudah jadi toke sawit tuh. Jadi itu mereka pola pikirnya sudah bagus seperti orang di tempatan begitu. Oke. Lantas kondisi hari ini secara umum bagaimana Bang suku anak dalam di level 1, 2, dan 3? 2 dan 3. 2 dan 3. Kalau yang 2 dan 3 kita bicara 3 dulu ya. Kalau yang 3 saya rasa itu hanya kita melakukan pemberdayaan seperti program-program yang ada di pemerintah dan untuk pemberdayaan di desa atau di kecamatan teman-teman. Sama saja tuh, nah, tidak ada bedanya begitu ya, karena mereka sudah bisa menerima program-program itu. Tetapi di kategori 2 kita harus menspesifikasikan program tuh berdasarkan kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa? Apa butuhnya? Nah, jadi tadi kita sempat berbicara sedikit tadi tentang apa kebutuhan mereka di kategori 2 dan kategori 1 tuh. Yang di kategori 2 ini ada beberapa wilayah ya di Provinsi Jambi tuh, di beberapa kawasan, beberapa desa tuh. Mereka tidak punya lahan. Kalaupun ada lahan tuh ceritanya nih hanya setengah hektar tuh. Itu tidak cukup untuk kebutuhan mereka tuh. Nah, jadi kebutuhan mereka yang sangat penting itu adalah ruang hidup dan tempat mereka berusaha. Bang, mereka butuhnya apa kalau mau bertani? Lahan tadi setengah hektar, 1 hektar itu digunakan untuk apa? Ya, dari apa yang kita temui di lapangan secara kualitatif maupun kuantitatif itu mereka butuh ruang hidup, lahan. Setelah mereka punya lahan, barulah program kita mesti bisa masuk. Tapi kalau program kita masuk, mereka tidak punya ruang hidup yang harus dikerjakan, akhirnya apa? Bantuan yang kita berikan selesai habis, gitu. Kemudian mereka minta apa? Perlu dibantu lagi. Jadi kita bikin lahan mereka, kita berikan lahan mereka. Baru nanti program sumber pemberdayaan bisa masuk. Nah, terus bagaimana kita menyiapkan lahan bagi mereka? Siapa yang harus menyiapkan? Nah, saya berdiskusi dengan beberapa teman di pusat maupun di provinsi dengan NGO. Ada peluang sebenarnya kalau kebijakan itu berpihak kepada mereka. Peluangnya apa? Kan ada HPH ya, HPH yang sudah tidak dikelola misalnya ya, atau perusahaan yang ada di sekitar situ berela hati begitu, atau kita dorong mereka untuk memberikan lahan kepada suku anak dalam yang membutuhkan. Nah, salah satu contoh misalnya di kelompok Temanggung Uban tuh, di di Jeluti, mereka diberikan lahan tuh oleh perusahaan, berikan lahan, dihadiahi lahan tuh, lahan karet, kebun karet sebanyak 100 hektar ya, 100 hektar. Itulah yang digunakan oleh suku anak dalam di situ. Walaupun sekarang ini KK-nya itu sudah 113, 115. Mereka berbagi, nggak sampai 1 hektar, tetapi cukup untuk mendrive kehidupan mereka sehari-hari begitu ya. Walaupun masih perlu mencari yang lain gitu. Nah, itu salah satu contoh tuh. Nah, kemudian di contoh yang lain juga di Bukit Suban itu ada di Temanggung Teganai Basement itu mereka diberikan ruang untuk menggarap lahan hutan penyangga tuh. Mereka tanam beberapa tanaman sawit begitu. Nah, sekarang mulai panen tuh. Nah, saya berharap tahun ini mereka sudah nggak ada lagi permasalahan ekonomi itu, sudah cukup bisa dicukupi dari situ. Dan itu terbukti mereka yang punya lahan, punya ruang hidup dan bisa mendapatkan sumber ekonomi yang cukup, anak-anak mereka sudah mulai sekolah gitu. Jadi nggak ada tuh cerita orang nggak mau sekolah, nggak mau sekolah karena budaya segala macam, nggak ada. Kalau mereka cukup uangnya, kemudian pemberdayaan kita masuk, maka akan cepat proses perubahannya. Nah, begitu kira-kira. Jadi sekarang nih tinggal lagi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat lah kira-kira, itu bagaimana kita menciptakan ruang hidup
yang cukup bagi suku anak dalam. Gitu. Oke, Bang, jadi mereka ini kan tinggal di hutan. Nah, hutan ini kan biasanya yang memang terjaga dan tidak boleh diganggu tuh hutan lindung atau taman nasional dan lain-lain. Berarti mereka tinggal di sekitar situ. Iya. Dan tidak boleh ke zona inti ya? Atau di mana dia tinggalnya? Dan apakah memang ruang hidupnya ini semakin... Ya. Yang kategori hutan 1 kita rusak semua nih Bang ceritanya. Ya, yang kategori 1 Iya. itu mereka masih di hutan. Tapi hutan kita sekarang ini bukan seperti hutan yang dulu. Nah, itu permasalahannya. Nah, jadi kalau sekarang ini kita lihat tuh tempat mereka mencari kehidupan, misalnya berburu, nggak ada lagi binatang yang mau diburu. Berarti harus ternak gitu ya? Gitu, ternak mereka nggak boleh, secara adatnya nggak boleh tuh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Jadi mereka nggak makan ayam, ya, nggak makan telur ayam, gitu kan? Nggak makan kambing, gitu kan? Waduh, itu enak-enak semua tuh. Jadi makannya apa? Jadi pola ini memang harus, kalau kita ingin memberdayakan mereka seperti orang luar, itu pola ini harus kita geser tuh. Bagaimana menggesernya? Ya kita bikinkan ruang hidup mereka, kemudian lahan mereka untuk bertani segala macam. Baru nanti kalau ekonomi mereka sudah mapan, baru kita geser tuh pelan-pelan. Pertanyaannya sekarang adalah, mau kita kemanakan suku anak dalam tuh? Mau kita pertahankan budayanya, atau kita geser budayanya tuh seperti kita? Betul. Gitu ya. Kalau kita pingin maju, pingin berubah, mereka harus seperti kita. Ya. Saya pernah tanya, Rinda, kepada salah satu Temanggung. Pak Temanggung, maunya gimana? Saya punya jam tangan nih. Pak Temanggung mau punya jam tangan? Mau, Pak. Mau punya baju nih? Mau, Pak. Berarti mereka mau berubah, Pak. Cara berubah mereka belum tahu tuh. Kemudian yang mendrive mereka untuk berubah nggak ada gitu. Oke. Bang, kalau kita ini bukan membandingkan ya, tapi ada yang lain yang kita lebih familiar. Misalnya ada suku Baduy itu. Ada Baduy dalam, Baduy luar, kira-kira begitu. Pernah nggak membandingkan atau bisa nggak dibuat seperti itu? Perlu nggak dibuat seperti itu kalau di suku anak dalam? Saya pernah berpikir seperti itu, Deda. Pernah berpikir seperti itu. Tapi kita harus juga sadar betul bahwa memanage suku Baduy itu sangat terampil orang yang memanage itu tuh. Kemudian punya visi ke depan juga. Pemerintahnya maksudnya? Pemerintahnya itu. Contoh misalnya, Baduy dalam, budaya mereka pertahankan. Tapi ruang hidup mereka perbaiki tuh. Silahkan di dalam, kemudian mereka perbaiki ruang hidupnya, kemudian disupport gitu. Di luar juga demikian tuh. Budayanya dipertahankan, kemudian mereka dibikin sebagai desa wisata tuh. Betul. Banyak penghasilan dari situ. Terus kita suku anak dalam mau kita apa? Kita tanya ke Bu Nila. Gitu kira-kira ya, seperti itulah Bu Nila. Bu Nila, ya. Bu, gimana Bu? Jadi kalau mindset pemerintah provinsi, suku anak dalam ini mau dimodernisasi, bergabung ke masyarakat, atau tetap di dalam dan dipertahankan budayanya, tapi dikasih ruang hidup ya Bang istilahnya ya? Yang mana Bu? Kalau kami, menurut saya ya Pak ya, dari provinsi itu, kami menghendaki memang supaya KAD itu sendiri diberdayakan sesuai dengan tujuan yang dari Permensos nomor 12 2014 12 nomor tahun 2015 di mana tujuan dari Permensos itu yang pertama kan melindungi hak dasar dari KAD itu sendiri, yang kedua pemenuhan hak-hak dasar mereka seperti sandang, pangan. Jadi gimana itu terpenuhi dan mereka bisa disamakan seperti kita, kan gitu. Sampai hari ini, jadi itulah program yang sudah dilaksanakan itu sia-sia kalau saya lihat. Karena waktu saya sendiri kunjungan langsung ke yang program yang dikasih rumah itu, ternyata ditinggalkan dan mereka masih dengan tradisi mereka sendiri gitu. Nah, itu yang sulit dilakukan oleh kami. Dan itu sampai hari ini kami masih terus memberdayakan KAD itu sendiri supaya mereka itu bisa disamakan gitu nah Pak. Kalau Bang, dari Permensos itu sendiri. Kalau lihat tadi rumah ditinggal, berarti kurang kajiannya. Betul. Kajian kebutuhan, bukan
bukan berarti program. kan inginnya pemerintah tadi. Iya. Ini lewat permen sos Ya, tadi kan. Permen Sos 2019. Berarti maunya dia. Tapi mau banget yang kasih jam. Ya, jadi maunya dia pertama adalah sumber kehidupan, Dina. Jadi penghasilan mereka tuh itu yang penting. Itu yang penting. Kalau mereka sudah punya penghasilan, sudah punya lahan, Tadi gitu ya. dikasih ternak lele apa Bu? Jadi sudah dikasih ternak Nggak jalan Bang. Iya. Iya. Mereka tuh bingung begitu sudah ternak lelenya sukses kan kita waktu itu mendatangkan memang dari Kabupaten Malang untuk mengajarkan mereka. Ternyata setelah jalan mereka bingung ini mau dikemanakan, akhirnya Pemasaran. bubar. Jadi begitu sulitnya Itu untuk ada satu memberdayakan. ya pengalaman yang kita dapat Ya. tuh di Pematang Kejuman, ya Pematang Kejuman. Mereka situ nggak punya lahan di Pematang Kejuman tuh. Temanggunya menangis ke saya bahwa beginilah kondisi kami Pak. Terus mahasiswa Unja, mahasiswa FKIK memberdayakan penanaman tanaman hortikultura. Oke. Ya, Itu yang tahun ini ya? ya kemarin Ya. Pak jagung dan beberapa tuh. Setelah kita tanam, masalahnya sama dengan apa yang mereka kerjakan sebelumnya. Tidak ada tempat mereka memasarkan. Kenapa? Bukan Karena- dimakan sendiri memang Bang. Bukan, karena udah berlebih kan makan sendiri. Jagung mereka tuh gunakan. Mereka jual. Kalau kubu, nah tuh ya, anggapan orang luar nih, kubu yang jual tuh, mereka jijik. Mereka merasa itu nggak layak dimakan. Gitu. Begitu kira-kira sebutan kita kubu tadi itu ya. Nah. Dan tidak ada jembatan dari teman-teman nih, stakeholder kita nih, yang bertanggung jawab nih, untuk bagaimana kira-kira bahan ini hasilnya bisa dipasarkan, terus jualnya bukan orang suku anak dalam, yang jualnya bukan orang ribut, tapi dijualkan ke aparat desa atau apa. Aparat desa inilah yang menjembatani untuk menjual keluar. Itu mungkin proses yang perlu kita kerjakan. Tapi kalau tidak ada penjembatan seperti itu ya agak berat. Bang, Abang kan pernah turun ke desa, sudah ketemu ke aparat desa. Apa sih mindsetnya Pak Kades di lingkungan situ? Apakah Pak Kades juga aware, peduli, atau ya udah itu kubu-kubulah, kami-kamilah? Oh iya. Atau gimana? Umumnya gimana? Oke, jadi pada desa-desa tertentu itu mereka sudah aware pada desa-desa tertentu. Tapi pada desa-desa tertentu juga tidak aware gitu. Yang perhatian tadi gimana Bang? Bentuk perhatiannya seperti apa? Kalau yang perhatian ya mereka sosialisasinya mereka Pak Kadesnya langsung ke dalam. Langsung ke dalam, kemudian bersosialisasi dengan mereka. Jadi mereka betul-betul menganggap bahwa kepala desa itu adalah tempat mereka mengadu. Itu di beberapa tempat ya. Yeah. Tapi di tempat lain ya peduli amat gitu. Peduli amat. Nah, program-program yang kita kunjungi sekarang nih, beberapa 2 tahun ini, itu program-program yang mana kepala desanya aware terhadap kegiatan itu sehingga pemberdayaan kita bisa jalan. Gitu. Oke. Nah, itu. Baik, kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung dialog kita. Saya ke Bu Nilawati lagi. Bu Nilawati, tadi kan yang sudah Bu, yang akan dilakukan apa Bu kira-kira? Karena kalau kita melihat debat calon wakil gubernur semalam tentang suku anak dalam itu memang disinggung karena pembangunan harus inklusif, semuanya harus diperhatikan, semuanya harus diberdayakan. Nah kira-kira apa Bu? Nanti ke depannya akan seperti apa? Oke. Kalau kami dari provinsi, sejak program itu dari tahun 2009 sudah stop, kami sudah melakukan memfasilitasi beberapa kabupaten agar mereka itu menganggarkan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kartu itu sendiri. Pada waktu rakor Dinas Sosial seprovinsi Jambi tahun 2022, saya sudah pernah memberikan saran kepada kabupaten kota yang mereka notabene sudah diberikan kewenangan untuk pemberdayaan itu sendiri, agar mereka menganggarkan
biarpun sedikit tapi tolong dianggarkan minimal untuk pendataan SAD itu sendiri. Karena di satu sisi kami butuh data untuk itu juga, makanya kami juga mau menyuruh mereka untuk itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan koordinasi kami dengan Kemensos bahwa ada dana yang di Kemensos itu memang untuk pemberdayaan kat, dan di Kemensos itu kaget kok Jambi ini tidak ada pernah mengajukan bantuan itu sendiri. Dan itulah yang sekarang kami ayun-ayunkan kepada kabupaten agar mereka tolonglah diajukan. Ini ada maksudnya ada anggaran loh yang disiapkan oleh Kemensos. Tapi tolong penuhi syaratnya. Kebilang syaratnya sudah tertuang, nanti kan mereka langsung koordinasi dengan Kemensos kan. Jadi saya tunjukin ini loh. Jadi yang baru melaksanakan itu proposal yang sudah buat itu kayaknya baru Sarolangun. Karena kami ayo loh kami tuh berkali-kali kalau Monef itu selalu memang tidak ada anggaran khusus untuk pemberdayaan kat itu sendiri. Jadi di saat kami Monef itu, kami sekalian jalan data katnya mana. Terus ayo kabupaten yang ingin ada bantuan pemberdayaan katnya silakan mengajukan ini, ajukan proposal. Nanti koordinasi dengan orang Kemensos. Kami selalu begitu. Bu Nila, sepengetahuan Ibu, pada saat kewenangan sudah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten kota, termasuk dari penganggaran dan lain-lain, mana kabupaten kota dari 6 ini yang paling bagus perhatiannya menurut Ibu? Rata-rata semua bagus. Jadi begitu saya mengatakan bahwa tolong loh dianggarkan, saya bilang itu kan. Tapi hampir rata-rata kabupaten yang 6 itu menganggaran tapi dengan dana yang minim. Saya bilang nggak apa-apa. Minimnya itu berapa, Bu? Mereka bilang tidak terlalu besar sih Pak, tapi 1 miliar? Enggak seperti itu. Sedikit bahkan kecil gitu, tapi saya bilang nggak apa-apa, yang penting data harus tetap masuk, karena itu kewenangan. Saya bilang itu kan saya ajarin itu gitu. hanya untuk pendataan ya? Iya, saya menganggarkan itu. Baik, waktu kita terbatas, saya ingin closing statement langsung dari Ibu. Terakhir Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat? Saya pinginnya gini, koordinasi antara suku anak dalam dengan masyarakat yang biasa. Karena beberapa kejadian itu saya yang alami sendiri, contohnya waktu di lembaga adat itu. Jadi kami dari Dinas Sosial sudah melakukan upaya untuk memberikan ya bantuan lah ibaratnya gitu kan untuk mereka. Tapi mereka ini pinginnya seperti mereka. Maka saya bilang itu, Ibu Bapak tolong diikuti, saya bilang gitu. Gimana Dinas Sosial sudah berupaya membantu, saya bilang itu kan. Kami sebagai Dinas Sosial sudah mengajukan bantuan, kami itu kan ada balai yang Alia Tamah. Jadi setiap kali ada permasalahan SAD yang ke provinsi, itu kan kami selalu berupaya untuk memfasilitasi apa kebutuhan mereka pada saat itu, dan kami menghubung Alia Tamah, tolonglah tumenggung-tumenggungnya itu mohon kerjasamanya yang baik. Jadi kalau kami cuma bisa dapat ini, mohonlah diterima. Kayak itu juga SAD-nya itu juga gitu. Jadi kami itu mau supaya selaras. Jadi jangan lah SAD tokat itu di tempat dia tuh lah kendakku gitu. Tapi kan kalau di provinsi kan kami sebagai ini kan memfasilitator, mohonlah diterima dengan baik. Terima kasih Bang Asparian. Terakhir singkat saja. Apa harapan? Yang penting kita garis bawahi adalah mereka itu adalah kita. Kemudian mereka itu bukan binatang, tapi mereka itu adalah manusia yang harus dimanusiakan. Kemudian hakikat hidup manusia itu kan ingin sejahtera, dan mereka ingin sejahtera. Kemudian mereka belum tahu, bukan nggak mau. Nah, kewajiban kita memberi mereka tahu tuh, supaya mereka bisa berubah. Nah, kemudian apa program pembangunan kita yang harus kita lakukan adalah berorientasi pada kebutuhan, bukan pada keinginan atau pada program yang datang dari atas. Bottom up ya. Memang harus datang mendengarkan aspirasi dan baru dibantu. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa didengar oleh semua pihak dan ada hal yang baik yang nanti bagi suku anak dalam. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.